Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Anda bersama Wahyudin Abu Bakar di obrolan para IKT. Dan kita akan membahas bagaimana pasca pilkada serentak di Sulawesi Selatan tahun 2020. Banyak hal-hal yang menarik untuk kita lihat secara bersama-sama, termasuk bagaimana catatan indeks kerawanan pilkada di Sulawesi Selatan cukup tinggi, tapi hasil yang kita lihat sangat luar biasa. Di seluruh kabupaten penyelenggara pilkada berlangsung dengan aman, damai, dan kondusif. Kemudian setelah ada pengumuman hitung cepat juga tidak memantik reaksi yang berlebihan, dan Makassar dan Sulawesi Selatan mendapat pujian terkait dengan penyelenggara pilkada yang beradab, dan ini menjadi catatan penting kita. Selain itu tentu banyak hal yang akan menjadi catatan kita yang akan diulas bersama tamu-tamu saya petang hari ini yang hadir di obrolan para IKT. Yang pertama hadir adalah Pak Kafrawi Saenong, adalah penanggung jawab pemantau atau relawan pilkada dari LSKP. Nanti juga akan bergabung Pak Dr. Nurmal Idrus yang sementara dalam perjalanan, juga nanti akan bergabung Dr. Sukritama, akademisi dari Unhas yang juga masih sementara dalam perjalanan. Terima kasih Pak Kafrawi sudah hadir di obrolan para IKT kita di petang hari ini. Saya ingin dapat gambaran dulu, apa catatan penting LSKP dalam temuan-temuan yang terjadi di penyelenggaraan pilkada di TPS-TPS kita di Kota Makassar. Baik, sebelumnya saya sampaikan bahwa kami LSKP, Lembaga Studi Kebijakan Publik ini melakukan pemantauan di 9 kecamatan di Kota Makassar. Kami melibatkan 50 relawan pemantau yang terdiri dari mahasiswa dan ada masyarakat yang ikut juga memantau dalam pelaksanaan ini. Apa objek pantauan yang penting? Objek yang kami lakukan sebenarnya adalah proses pelaksanaan pilkada itu sendiri, terkhusus di tempat pemungutan suara. Berarti hari H itu ya? Iya, di hari H. Jadi kami melihat prosesnya. Kami bukan memantau kesalahannya, bukan. Kami bukan menegur, bukan. Tapi kami memotret dan mencatat hasil yang terjadi di semua TPS yang kami pantau. Selain TPS, kami juga memantau di ruang-ruang publik. Misalnya beberapa rumah sakit kami datangi untuk melihat apakah di sana ada TPS atau TPS yang keliling untuk melayani pemilih. Catatan pantauan apa? Catatan pantauan kami tentu secara umum hasil atau proses pemilu di TPS ini berjalan sangat baik. Namun masih ada kata namun ya. Masih ada kata namun karena kami masih ada menemukan beberapa kasus di hampir setiap TPS dengan kasus-kasus yang berbeda. Nah, kasus-kasus ini diantaranya yang paling signifikan ya banyak mengabaikan protokol kesehatan. Jadi kita bagi dua nih, ada proses elektoralnya, ada proses protokol kesehatannya. Prokesnya banyak yang terlanggar ya di TPS-TPS. Banyak ya. Itu banyak persoalan kerumunan, persoalan tapi tidak cuci tangan ya. Mungkin itu menjadi hal penting. Sementara Pak Kafrawi sudah bergabung juga. Narasumber kita ada Dr. Sukritama yang sudah bersama kita di obrolan para IKT. Terima kasih Pak Sukri sudah hadir di obrolan para IKT. Makassar, Sulawesi Selatan disebut percontohan pemilu beradab. Bagaimana komentar melihat hasil yang sudah kita lihat walaupun masih dalam hitungan cepat ini? Saya kira kita sudah melihat hasilnya meskipun ini versi quick count, tapi kan sejauh ini kita tahu quick count sejauh itu dilakukan dengan betul sesuai dengan metode yang tepat, maka kemudian paling tidak itu bisa dianggap menggambarkan kondisi umum meskipun tidak pasti, tidak tepat seperti itu. Tentu biasanya ada selisih yang disebut margin error kan, masih ada seperti itu. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini saya kira hasil quick count itu nampaknya sudah bisa diterima sebagai sebuah kondisi di mana kemudian ada yang bisa mengklaim bahwa sudah unggul sementara ini meskipun masih menunggu. Dan saya kira beberapa pasangan kan sudah memberikan selamat versi quick count versi quick count bahwa selamat kepada pemenang versi quick count meskipun tetap harus menunggu hasil dari hitungan resmi KPU. Itu untuk hasilnya. Untuk proses saya kira mungkin sampai sejauh ini
ada antusiasme yang cukup besar dari masyarakat, saya kira, betul. Cuman memang barangkali karena ada beberapa hal kan kondisi pandemi, ada beberapa protokol yang saya kira mungkin barangkali yang mestinya mendapat perhatian yang saya kira sedikit terabaikan mungkin. Nanti kita dalami Pak Sri, kita jeda dulu untuk kumandang azan maghrib yang sudah masuk untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Kita kembali di obrolan Parikate dan saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk warga Makassar dan sekitarnya. Di studio kami juga sudah hadir Dr. Nurmal Idrus, Direktur Nurani Strategik yang melengkapi narasumber kita petang hari ini. Terima kasih Pak Nurmal, jauh perjalanan pasca pilkada, Malili, Majene. Nampak masih muka-muka capek di sini. Baru kemarin. Saya ke Pak Sukri. Makassar di akhir menuju kita hari pemungutan suara di TPS kan luar biasa dinamikanya, sampai misalnya penentuan lokasi debat harus kembali ke luar kota Makassar di ibu kota di Jakarta karena
indeks kerawanan yang ditakutkan akan memantik kerawanan-kerawanan baru di Kota Makassar. Tapi begitu berlangsung pilkada, selesai, kemudian kita quick count jam 3 sudah diumumkan, petangnya atau malamnya sudah ada ucapan selamat dari seluruh kandidat. Dari segala faktor, apa yang mendinginkan atau mengademkan suasana, dan sepertinya sematan pilkada beradab di Sulsel sudah disampaikan oleh banyak kalangan. Dari faktor mana yang paling dominan? Saya kira yang pertama tentu suka atau tidak suka kan kondisi pandemi ini membuat keinginan masyarakat untuk keluar beramai-ramai di jalan itu kan agak berkurang, itu yang pertama. Yang kedua, saya kira sosialisasi yang dilakukan selama ini tentang bagaimana kita harus menerima hasil siap menang siap kalah itu juga sudah ada. Dan yang ketiga, saya kira saya sangat salut kepada pasangan ini, 4 pasangan ini, terutama 3 pasangan yang sementara ini dianggap kalah di versi quick count quick count, itu kemudian cepat memberikan ucapan selamat dan tidak kemudian memberi sikap atau perilaku yang menunjukkan sesuatu yang kemudian bisa memantik masyarakat untuk kemudian merespon negatif. Dengan seperti ini kan artinya begitu ada ucapan selamat, ada pengakuan dari kandidat yang kemudian di lapangan kan di tingkat grassroots itu kan kemudian juga menjadi pesan bahwa kami ini sudah kita akui meskipun masih versi quick count, kita menunggu hasil hitungan resmi KPU, tapi paling tidak kami sudah memberikan selamat itu, maka kemudian kita berharap semua masyarakat yang ada di bawah, semua simpatisan, semua tim sukses itu juga mengikuti sikap yang sama, dan ini yang dilakukan. Kalau kita ikuti pilkada-pilkada beberapa tempat kan biasanya tidak mau kalah. Bahkan bisa sampai di Mahkamah Konstitusi. Perubahan ini apa yang menjadi penting kita lihat? Tokohnya memang yang sudah aware democracy yang luar biasa baiknya, atau ke tokoh memang menurunkan tensi pendukungnya ketika dia sudah tampil di depan, we wait, atau kita akui menjadi sebuah hasil akhir. Ya, saya kira ini perpaduan dari banyak faktor. Tentu saja kedewasaan berpolitik masyarakat di Makassar sudah lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian kan tidak ada provokasi dalam tanda petik ya. Tidak ada provokasi dari sikap dari para elit yang kemudian tepat bisa menerima kondisi ini. Yang ketiga, saya kira juga mungkin para kandidat yang sementara ini kan masih menunggu proses, masih ada proses nanti hasil final. Saya kira kalaupun nanti ada gugatan dan seterusnya kan tentu nanti setelah hasil, kalau menggugat hasil kan nanti setelah hasil resmi, ini kan belum resmi, ini masih quick count. Tapi kalau kita melihat undang-undang kan ada legal standing yang saya kira bisa diperhitungkan bahwa untuk penduduk seperti Makassar kan di atas 1 juta penduduk itu kan 0,5 selisih yang mestinya harus yang memungkinkan kemudian digugat meskipun ada proses nanti yang akan dilakukan. Jadi saya kira semua variabel ini membuat kemudian masing-masing sadar bahwa situasi ini harus kita hormati dengan segala hormat, karena ini adalah proses formal yang sudah kita ikuti, regulasi sudah kita jalankan. Tentu masih ada kekurangan di sana sini, tidak ada yang sempurna, tapi kita bisa menerima proses ini dengan baik, dan itu kemudian membuat di level masyarakat juga, jujur saja saya juga surprise. Saya berpikir ini akan lebih seperti surprising ini ya. Betul, seperti yang di belakang karena begitu panasnya menuju ke hari H, ternyata pasca hari H semuanya bisa diterima dengan baik. Ya, berarti peran tokoh atau yang ditokohkan yang menjadi inti pada sebuah tim itu sangat penting untuk mengademkan. Menjadi salah satu kunci, karena ketika tokoh yang didukung oleh masyarakat kemudian sudah memberikan sikap, tentu saja kan tidak ada alasan buat para pendukungnya, para simpatisan di level grassroots itu untuk bersikap berbeda. Karena kan para tokoh ini menjadi patron politiknya, menjadi patron yang kemudian dilihat sikapnya, dan para tokoh dengan sangat bijak sudah memberikan sikap politik yang sangat baik, menghormati proses ini, meskipun tentu saja ini belum hasil akhir, tapi kemudian sudah menunjukkan sikap kedewasaan dalam berpolitik. Itu Pak Nurmal, secara keseluruhan hasil yang ditampilkan dihitung cepat, misalnya Sulawesi Selatan, ada yang sangat surprise atau memang begitu prediksi-prediksi yang sudah dilihat sebelumnya? Kalau ada beberapa sebenarnya dari 12 ini ya. Kalau Goa sama Sopeng itu jelas sudah diprediksi sebelumnya. Kita hanya menunggu kemarin persentase. 91% Goa amazed juga katanya. Kalau Selayar sudah memang diprediksi. Lalu kemudian Makassar yang memang agak tapi kan kemarin di ujung-ujung memang sudah semua memang menyatakan bahwa nomor 1 ini memang sedang leading di atas dan memerlukan sebuah upaya keras untuk nomor 2 yang diprediksi untuk bisa menyalip kalau memang dia punya kemampuan. Sampai hari terakhir masih gitu kondisinya. Kemudian Maros memang sudah dari awal kalau Pangkep memang antara Pak Rahman Assegaf dan Yusran Lugop yang memang masih belum bisa dipastikan sampai akhir, dan itu terbukti sebenarnya walaupun Yusran Lugop ini relatif lebih di atas.
Lalu kemudian yang agak diprediksi juga yang kemarin ya baru memang ya ada memang masalah di pergantian wakil, tapi itu ternyata tidak terlalu mempengaruhi hasil akhir ya. Karena kemudian ada tiba-tiba pada hari pemilihan misalnya siapa lagi Markang Ami wafat ya, dan itu sedikit mempengaruhi psikologi pemilih. Lalu kemudian yang memang agak tidak di luar prediksi ya, itu Toraja dan Toraja Utara ya. Walaupun hari ini saya belum bisa memastikan bahwa siapa yang paling di atas, tapi setidaknya ketika kita melihat Kikon ya, Kikon dan Realkon masing-masing tim memang ada perbedaan, memang kelihatan 40,0%, 40,5% antara Theophilus dan Nicodemus. Itu yang memang belum kita prediksi, tapi itu kan menggambarkan sebenarnya bahwa misalnya di Toraja ini petahana punya persen yang sangat serius yang kuat, yang kemudian di Toraja Utara juga seperti itu ya. Kalau Toraja itu memang sudah agak diprediksi, tapi kita tidak pernah melihat bahwa hasilnya akan jauh seperti ini ya. Itu juga di luar sebenarnya teori selama ini ya. Teori selama ini kalau Anda mau melawan petahana ya usahakan head to head ya. Supaya semua orang yang tidak suka petahana tentu berkumpul di satu tempat. Dan ternyata teori itu sebenarnya sudah benar dilakukan oleh Ibu Indah di luar utara. Yang terbukti Ibu Indah memang dia hanya di angka 40 ya. Yang mengkhawatirkan seandainya Ibu Indah misalnya hanya berhadapan dengan Pak Tahar ya, kita tidak tahu apakah hasilnya akan seperti itu karena Ibu Indah ternyata di angka 40 aja ya. Salah satu strategi adalah membangun calon baru ya. Toraja Utara tidak seperti itu. Dan ternyata ya para penantang bisa membuktikan bahwa meski kemudian ada banyak saluran lain yang tidak suka petahana, tapi mereka bisa tetap eksis. Itu sebenarnya bisa menjadi bahan pelajaran kalau perlu disertasi lah nanti. Calon-calon dokter mahasiswanya itu bisa lah, kenapa bisa. Dan saya pikir seperti itu untuk sementara. Dan kalau Kikon itu kan jarang salah sebenarnya Kenapa? Karena itu berbeda dengan survei. Kalau teknik survei kan random sampling yang dilakukan ini sudah bisa menggambarkan hasil akhir walaupun mungkin persentasenya paling tinggi 0,5 biasa dan paling tinggi 1% lah biasanya. Karena kan kalau Kikon kan hasil C1 memang yang ditarik dari lapangan, tidak ada yang ini cuma karena dia sampling ya jadi apalagi kita mau menunggu si rekap juga bagaimana. Tapi secara keseluruhan hasil hitung cepat ini tidak memantik reaksi berlebihan di beberapa di seluruh kabupaten kota penyelenggara pilkada. Apa yang menjadi faktor dominan di situ? Menurut saya yang paling pertama adalah selama ini teman-teman di lembaga survei dan lembaga riset sudah bisa membangun kepercayaan orang. Ketika di Kikon ya. Tapi di survei memang biasanya ada yang bermain-main di situ. Tapi dalam proses Kikon tidak ada yang bisa bermain. Kenapa? Karena proses hasil rekapitulasi C1 yang ditarik menjadi Kikon. Itu kemudian yang membuat kepercayaan orang bahwa kalau Kikon sudah menyatakan ini maka agak sulit untuk, karena selama ini tidak pernah ada Kikon yang salah. Saya tidak pernah punya catatan bahwa ada lembaga riset yang melakukan Kikon lalu kemudian kesalahannya sampai 3-4% ya. Itu paling tidak 1% lah. Kalau ada itu pun karena kesalahan kecil mungkin di pengolahan data atau di penginputan ya. Lalu kemudian kalau khusus untuk Sulawesi Selatan ini kita patut berterima kasih terhadap API ya. Saya pikir ini adalah bisa kita bilang sebagai API efek ya. Kenapa? Karena hanya beberapa jam setelah TPS ditutup dan kemudian Kikon dan Realkon keluar, API Rahman menyatakan mereka menerima hasil itu dengan memberi ucapan selamat, dan itu kemudian disambut oleh kabupaten-kabupaten lain di Sulawesi Selatan lain. Jadi Makassar efek bisa menyebar ya. Dan itu bisa ketika kemudian API sudah menyatakan itu, Luhut Timur lewat wakilnya juga sudah menyatakan itu beberapa jam sebelumnya menjelang malam itu keluar pernyataan di Baru ya. Yang calon nomor satu itu keluar pernyataan, dan itu cukup seperti dibilang Pak Dr. Supri tadi bahwa itu cukup tentu cukup mempengaruhi psikologi di bawah ya. Ini kekuatan media sosial sama saja ya. Kalau begitu terbangun opini di media sosial, lain mengikuti. Saya membayangkan kalau opini perlawanan yang muncul di media sosial kita tunggu sampai akhir itu bisa memantik juga daerah. Pasti ya. Dan saya pikir ini efek Makassar sangat luar biasa ya. Orang semua fokus pada Makassar, 11 daerah yang fokus sama Makassar. Dan ketika lihat Makassar adem-adem saja ya, dengan tensi yang begitu tinggi sebelum hari H dan kemudian diakhiri dengan happy ending yang seperti itu ya, yang tidak klimaks terus,
dan kemudian diiringi dengan pernyataan dari Api Rahman yang menyatakan menerima itu sesuatu hal yang sangat luar biasa, karena itu melahirkan efek juga di daerah. Daerah pasti berpikir Makassar saja bisa ada, masa kita di sini tidak bisa ada. Bahkan prediksi Makassar dan itu di 3 hari di 3 hari terakhir kan sangat panas, mulai dengan isu-isu saling kontra isu dan lain sebagainya. Pernyataan menerima yang lain di beberapa daerah itu kan setelah Makassar mengeluarkan, ya. Tidak ada yang lebih duluan dari Makassar dari Api. Ya. Bagaimana kontribusi integriti para petugas di KPPS? Karena biasanya kan itu juga memantik gitu. Kalau misalnya beberapa TPS ada yang terjadi kecurangan, low integrity, bahkan ada beberapa hal yang memantik protes-protes itu juga berarti petugasnya cukup bisa diterima semua, Pak. Memang tensi teknis ini, tekanan teknis di penyelenggara di tingkat KPPS ya, sebagai asal mula suara itu di pilkada dan pemilu itu berbeda ya. Kalau di pemilu kemungkinan ada permainan-permainan itu bisa saja terjadi. Kenapa? Karena begitu banyak surat-suara yang harus dihitung, begitu banyak kolom-kolom yang harus, begitu banyak C1 yang harus diisi, ya, begitu banyak formulir-formulir yang harus diisi. Bayangkan di pemilu itu sampai ada 4 kotak yang harus dihitung kertas suaranya, lalu kemudian formulirnya sampai 12 sesuai dengan jumlah partai, begitu banyak caleg yang bertahan di situ, dan kerawanan itu bisa saja muncul, dan tekanan di penyelenggara KPPS itu sangat tinggi ketika pemilu. Tetapi kalau pilkada, Anda jangan coba melakukan itu. Kenapa? Karena pilkada ya, kalau apalagi kalau calon yang hanya 2 atau 3 ya, hanya ada 3 tusukan. Kalau bukan nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan hanya 1 C1. Itu gampang sekali. Orang tinggal foto C1 plano, selesai persoalan. Tetapi kalau pemilu, Anda harus memfoto 12 C1 plano dikali 4. Tingkat keruwetannya dengan pemilu dan pilkada lebih simpel. Anda bisa melihat ya, proses rekapitulasi ya, C1 dan kemudian dibawa ke Realcon atau Kikon itu kan jam 4 sudah ada yang melihat itu. Ditutup jam 1, jam 3 sudah ada yang merilis. Ya. Kenapa? Karena hanya 1 jam proses penghitungan. Di pemilu kemarin sampai pagi. Apakah ada yang meninggal KPPS sampai? Dan itu kemudian itu mempengaruhi. Jadi kemudian orang-orang misalnya atau KPPS di tingkat penyelenggara yang mungkin memang mau bermain-main ya, itu tidak ada peluang untuk itu. Karena bagaimana caranya? Apa juga ya? Pengawasan, lalu kemudian begitu gampang diisi formulir-formulir kan. Yang biasa bermasalah kan di mutasi-mutasi formulir dari C1 plano ke C1 kecil ya, yang biasa angka di 100 kemudian di sini 105 itu kan biasa begitu. Ada yang berkembang nih. Boleh kalah di TPS hitungannya, tapi kan bisa di tingkat di atas, satu tingkat di atasnya bisa berubah. Satu tingkat di atasnya lagi bisa berubah. Kalaupun gagal terus ya ke Mahkamah Konstitusi. Kalau pemilu mungkin bisa ya. Tapi kalau pilkada saya tidak bisa melihat peluang ya. Terjadi itu. Apa potret LSKP lihat yang fokus memantau perjalanan di Makassar? Kalau Pak Nurul bilang ya memang agak simpel sih sistemnya, tapi apa yang Anda temukan di lapangan? Jadi kami memuat atau memotret 5 catatan penting sebenarnya dari proses pemilihan di TPS ini. Jadi secara logistik itu yang pertama. Jadi ada beberapa TPS misalnya formulir C1 itu kurang. Sehingga masih ada juga formulir C1 yang kurang, sehingga ketika berkoordinasi dengan tingkat di atasnya, mereka katanya sudah tidak ada cadangan. Jadi jadi ini itu kita temukan terutama di TPS 5 di Kecamatan Manggala. Jadi ini dari segi logistik, misalnya, kemudian dari segi kapasitas KPPS. Jadi tadi dikatakan Pak Dr. Irmal bilang tidak susah untuk bermain-main, betul, karena kenapa? Banyak saksi, ada 4 saksi, dan masyarakat bisa memotret itu hasil C1. Jadi yang cuma 1 itu ya? Yang cuma 1 lembar itu, sehingga KPPS pun misalnya salah hitung, ya masyarakat pasti pantau karena cuma sedikit. Bisa segera direvisi. Bisa segera direvisi karena ya kapasitas KPPS ya mungkin karena di masa pandemi ini jadi kapasitasnya sedikit berkurang mungkin karena pelatihannya mungkin sedikit sehingga terbatasnya pengetahuannya, sehingga diantaranya seperti ini, ketika di hari H ditemukan ya masih ada salah hitung seperti itu. Kemudian akuntabilitas pilkada, yang kita temukan di akuntabilitas pilkada ini misalnya masih ada saja
saksi yang memakai baju kandidatnya. Padahal sebenarnya itu tidak boleh Kampanye. karena ya itu kampanye itu tidak boleh. Bahkan ada salah satu tingkat pimpinan paling bawah RT misalnya sampai pakai baju dan berteriak untuk mendukung salah satu pasangan untuk mencoblos salah satu pasangan. Nah, ini sebenarnya kan di lokasi ada pengawas TPS, mereka tidak bertindak atau itulah saya tidak tahu apakah Panwas mencatat itu sebagai catatan untuk disampaikan ke tingkat yang atasnya, di tingkat atas Panwas kecamatan sampai tingkat kecamatan. Tapi kami hanya sekedar memantau. Sekali lagi kami sebagai relawan pemantau, kami hanya sekedar merekam, mencatat kejadian yang terjadi. Nah, kemudian masalah protokol pandemi, kita lihat di beberapa TPS masih mengabaikan itu. Nah, misalnya di pagi hari misalnya suasana hujan, sempat hujan, jadi masyarakat yang masuk sebagai pemilih ini tidak sempat bercuci tangan, langsung saja masuk ukur suhu, ya langsung lewat. Bimteknya lah begitu mungkin. Padahal SOP-nya harusnya cuci tangan, mau hujan atau tidak hujan, kondisinya harus cuci tangan dulu SOP-nya. Nah, ini yang kami temukan. Kemudian terakhir partisipasi pemilih, kami melihat partisipasi masyarakat ini sedikit menurun. Kenapa? Karena ya diantaranya kami bisa melihat di suasana pandemi ini yang menyebabkan masyarakat abai atau kurang untuk datang ke TPS. Misalnya ada TPS yang DPT-nya berjumlah 400, tapi yang memakai hak suaranya ini cuma 200 sekian. Nah, sehingga tidak sampai tidak sampai 300 bahkan di satu TPS ini yang kami temukan. Saya Pak Sukri juga karena kalau dari hasil hitung cepat partisipasi pemilih Makassar sudah di angka 77,56%. Dan itu angka 70-an kalau Makassar udah masuk target, nasional juga masuk target. Artinya apa kita bisa lihat di sini? Memang aware untuk para pemilih, ya paham politik atau paham mengenai haknya sebagai pemilih udah bisa kita lihat kemajuan di sini. Iya, saya kira itu salah satunya. Artinya tentu ada pemahaman bahwa ini hak saya harus menyalurkan. Tapi memang angka itu saya kira lebih di atas perkiraan karena itu lebih tinggi saya kira di atas perkiraan karena kondisi pandemi. Tadinya kan kita berpikir pandemi ini akan membuat banyak pemilih yang enggan untuk pergi karena kekhawatiran itu, tapi ternyata tidak. Nah, saya kira yang bisa kita catat sebagai salah satu pemicu adalah keinginan untuk memberikan suara pada kandidat. Jadi ini dalam tanda petik ini adalah keinginan para partisipan, para pemilih untuk memastikan kandidatnya mendapatkan suaranya. Itu saya kira yang memicu ini. Saya garis bawahi di situ benang merahnya karena kampanye pun kan tidak terlalu akbar. Betul. Interaksi antara calon dan pemilih tidak terlalu intens, tapi malah lebih banyak berjadwal, kemudian by virtual, kemudian by media sosial. Di tengah kampanye model seperti itu ternyata hasrat pemilih yang untuk memenangkan calonnya itu tinggi. Apa yang menjadi korelasi? Nah, saya kira mungkin ada hal yang kita tidak potret itu adalah meskipun kemudian kampanye model mobilisasi itu memang terbatas, tapi kan model door to door itu jalan terus. Jadi kedekatan kandidat dengan ini melalui simpatisan itu door to door jalan terus sehingga kemudian itu ada. Yang kedua saya kira kita harus mengapresiasi sosialisasi yang dilakukan para penyelenggara. Itu juga penting, harus kita lihat bahwa ini sebagai sebuah demokrasinya. Tentu termasuk para relawan yang kemudian ikut membantu itu. Tapi catatan saya kalau saya lihat dari beberapa hal saya coba untuk mencoba memotret ini, saya melihat memang ada keinginan dari masyarakat untuk memastikan kandidatnya dalam tanda petik. Jadi itu artinya saya kira juga survei membagi kemarin karena swing voters kita tidak banyak di Makassar di hari-hari terakhir itu kan tidak banyak, sehingga kemudian artinya para pemilih sudah terbagi di empat kutub ini sejak awal menjelang pilkada ya, menjelang hari H itu sudah terbagi, sehingga kemudian inilah yang mencoba untuk memastikan karena kita melihat angka swing voters menurun menjelang hari H itu, sehingga artinya kan para pemilih sudah mengasosiasikan diri dengan para kandidatnya. Kemudian ada banyak sekali informasi terkait dengan posisi kandidat dalam konteks survei yang membuat kemudian para pemilih, wah ini kalau saya tidak ikut jangan-jangan hilang satu suara, jangan-jangan hilang satu dan seterusnya. Kemudian itu akan berpengaruh. Perang hasil survei itu memantik keinginan para pemilih untuk hadir ya. Itu harus kita akui saya kira. Karena itu menunjukkan bahwa ada posisi tertentu. Sementara di sisi yang lain para kandidat sedang mencoba untuk mengejar. Pemilih mengetahui betul bahwa ini hanya akan bisa dilakukan kalau mereka memberikan suaranya. Dan untuk memastikan itu mereka akan pergi untuk itu. Jadi saya kira mungkin salah satu yang harus kita catat bahwa yang bisa memantik untuk keinginan untuk pergi adalah hasil survei menunjukkan posisi kandidat. Ya walaupun misalnya kita tidak tahu karena keempat-empatnya
merilis hasil survei yang Betul. menentukan diri masing-masing. Betul. Tapi paling tidak itu menunjukkan bahwa masyarakat sudah, hasil survei itu memberikan pengaruh yang baik kepada masyarakat dalam artian bahwa mereka sudah bisa melihat bahwa ada situasi ini, sehingga kemudian sangat penting buat mereka dengan hak mereka untuk memastikan kandidat yang sudah dipilihnya menjelang hari H itu. Pak Durul, apakah itu memang artinya kalau pilkada tingkat apatis pemilih tidak terlalu tinggi juga? Kalau di pilkada dibanding pemilu misalnya, dengan teks hasil partisipasi pemilih kita yang sampai 70% saat sekarang ini. Ya, pertama-tama tentu saya mengapresiasi itu hasil ya. Waktu saya di KPU Makassar Pilwali 2013 itu hanya 57%. 57% ya, oke. Jadi kalau dia dapat di atas 70 itu sebuah rekor sebenarnya. Itu rekor. Dan kemarin bahkan sebenarnya saya memprediksi di bawah 60. Kenapa? Karena ini masalah pandemi ya. Tetapi ternyata seperti yang disampaikan tadi, memang partisipasi itu bukan hanya dari faktor KPU-nya, jadi tapi dari faktor keaktifan atau efektivitas dari tim itu untuk mendorong pemilihnya ke TPS. Karena di dunia konsultansi itu ya, itu memang sudah ada teknik-teknik seperti itu. Ya, namanya mobilisasi ya. Jadi berarti sudah mengetahui betul peta TPS ini dominan ke arah mana? Awalnya kan diawali dengan pemetaan ya, baik pemetaan secara sensus maupun secara survei. Dari situ kemudian peracik strategi dalam tim itu kemudian melihat bahwa daerah mana yang harus didorong dan daerah mana yang harus ditahan, kan seperti itu. Makanya ketika tambah banyak kandidat yang masuk, maka tentu partisipasinya bisa lebih tinggi. Tetapi kan di 2010 ya, 2013 10 kandidat tetapi 50% saja. Jadi ini sesuatu hal yang juga bagus menurut saya, harus kita kaji. Apakah memang penetrasi dari kandidat ini yang luar biasa walaupun hanya 4, atau memang teknik sosialisasi yang dikembangkan KPU yang memang berbeda lalu kemudian bisa mengajak orang yang ke TPS. Tetapi saya sepakat juga terkait dengan survei itu. Kalau dulu kan misalnya di 2013 itu perang survei itu tidak terjadi ya. Tidak terjadi karena itu kan masih lebih hal-hal seperti survei itu masih relatif baru. Tetapi kita lihat dalam beberapa waktu terakhir ini, terutama di 1 bulan terakhir itu kan perang survei antar kandidat itu, dan itu bisa memicu memicu persepsi orang, memicu kemudian keinginan masyarakat terutama para pendukung fanatik untuk terus mempertahankan posisinya. Jadi itu kemudian yang dorongan itu dari ketokohannya ataukah basis partai pendukungnya atau pada basis program yang ditawarkan, yang mana paling dominan di situ untuk mendorong partisipasi? Ya itu menurut saya kan lebih banyak pada teknik ya, dari strategi dari tim-tim itu. Ya, kalau seperti yang Anda sebutkan tadi ya, itu kurang bisa menarik lah ya, terutama pada wilayah-wilayah seperti Makassar yang majemuk seperti ini. Maka kemudian di wilayah-wilayah maka tidak bisa dibedakan misalnya harus dibedakan antara Makassar dengan Baru. Kalau Baru itu faktor-faktor ketokohan misalnya di daerah Luwu Timur faktor-faktor ketokohan itu sangat besar ya. Tapi Makassar itu faktor-faktor ketokohan kemudian program itu tidak terlalu termakan ya. Jadi para kandidat memang para peracik strategi di dalam itu selalu memang berupaya keras agar hasil-hasil ya dari kampanye yang dilakukan beberapa bulan itu bisa dia dorong ke TPS untuk diwujudkan menjadi angka-angka. Ya seperti itu anunya. Jadi metodologisnya bisa berbeda di setiap daerah ya. Iya, setiap daerah berbeda karena kalau di Makassar ya kita melihat ya, kalau faktor ketokohan kemarin ya pastilah kalau tidak ada yang meragukan misalnya Deng Ical ya, seperti Deng Ical yang dikenal Sombere dan selama ini tidak punya jejak rekan yang tidak baik ya. Lalu kemudian beberapa misalnya Fatmawati Rusdi ya yang baru muncul belakangan. Tetapi kemudian hasilnya kan kita lihat berbeda ya. Jadi itu sebenarnya menjadi penggambaran bahwa hal-hal seperti ketokohan dan program itu menjadi persoalan kedua, walaupun itu bukan juga bahwa itu tidak perlu ya. Tetapi untuk daerah-daerah seperti Makassar ya tentu hal yang paling perlu dilakukan adalah bagaimana meracik strategi ya terbaik agar kita bisa mengkapitalisasi semua dukungan-dukungan di bawah ini untuk menjadi angka-angka di rekapitulasi. Jadi faktor kemenangan tergantung itu berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Dan konsultan politik juga ya. Itu sangat di beberapa kandidat ini kan yang di Makassar saya kenal siapa-siapa mereka yang di belakangnya ya, dan
menurut saya ya mereka memang sangat berpengalaman dalam itu, dan itu berbeda dengan daerah lain ya. Ya Anda bisa melihat misalnya mulai dari Sopeng ya, Sopeng itu ketokohan di Kaso dirasa Anda tidak bisa iya, jadi walaupun saya tahu misalnya di sana kan saya konsultan 2015 pada mereka, lalu kemudian di 2000-an mereka bahkan tidak punya tim. Anda tidak percaya bahwa misalnya Sopeng itu sama sekali tidak punya tim ya, karena kalau punya tim pasti saya yang akan masuk di sana karena 2015, tapi mereka tidak punya tim. Tetapi toh kemudian bisa jalan karena dia di samping ketokohannya kuat juga mungkin karena calon tunggalnya juga ya, atau kolom kosongnya di situ. Pak Kapolri, apa catatan Anda di penting untuk melihat, kayaknya tidak lama lagi katanya 2023 orang sudah menatap TPS lah gitu ya. Apa catatan penting di pelaksanaan dari hasil potret dari relawan LSKP? Baik, jadi kami merekomendasikan 5 hal sebenarnya dari hasil pantauan kami di TPS di Kota Makassar ini. Yang pertama sebenarnya itu perlu peningkatan tingkat KPPS-nya, petugasnya. Jadi tingkat paling terbawah ini di masyarakat ini tentu di tempat pemungutan suaranya perlu ditingkatkan kapasitasnya. Ini juga kesulitan besar bagi KPU merekrut KPPS di tengah pandemi karena kita mengikuti informasi ada sekian ratus yang diswab ternyata reaktif, ada juga yang takut untuk diswab mundur dan itu keruwetan di balik memilih petugas KPPS. Iya, itu yang pertama. Jadi peningkatan kapasitas KPPS-nya perlu ditingkatkan. Kemudian yang kedua, KPU perlu mendorong SOP yang sangat ketat. Mungkin SOP-nya sudah baik, namun praktiknya di TPS tidak berjalan dengan baik. Elektoralnya atau di prokesnya atau dua-duanya nih? Dua-duanya. So, kalau karena kebetulan dalam masa pandemi ini kita harus dan pandemi ini mungkin akan berjalan terus sampai vaksinnya ada, tapi saya kira ini akan berjalan terus sehingga kita bisa tahu bahwa PKPU di tahun 2020 ini semua pasal itu ada tertulis tentang bagaimana mematuhi protokol kesehatan. Jadi ini sangat menjadi perhatian penting. Kemudian yang ketiga, masyarakat tentunya. Jadi masyarakat ini punya andil besar dalam pelaksanaan pilkada maupun pemilu, sehingga bisa menciptakan kondisi iklim demokrasi kita yang baik. Jadi masyarakat di sini yang perlu kita tingkatkan juga pemahaman atau pendidikan politiknya. Kemudian yang keempat, kami kira dalam masa pandemi ini perlu metode-metode sehingga berikutnya tidak terjadi lagi keadaan yang terjadi sekarang. Jadi rekomendasi ini bagian dari refleksi sehingga KPU bisa lebih ketat lagi dalam suasana pandemi. Dan mungkin yang terakhir jadi catatan kami, KPU perlu mempertimbangkan proses pelaksanaan pencoblosan, tapi tentu dengan memperhatikan akuntabilitas hasil pemilihan ini. Jadi metodenya seperti apa, ya itu nanti KPU tentu akan mempersiapkan dengan baik. Kita sebagai masyarakat tentu menanti dengan proses-proses yang KPU lakukan yang terbaik. Jadi ini kan masa pandemi ya, itu tanggung jawab plus dari pelaksana pemilu. Mudah-mudahan katanya vaksin sudah tiba, kalau 2023 pilkada sudah tidak ada prokes lagi. Siap. Oke, Pak Sugeng, saya dalami bagaimana sirkulasi dan distribusi kepemimpinan. Melihat potret kita di penyelenggaraan pilkada di KPU Kabupaten Kota, usia muda, ada petahana, dan bagaimana respon kalau kita lihat misalnya Pangkep ada 3 kekerabatannya tinggi ya, kemudian ada di Tanah Toraja misalnya pertarungan terulang kembali, misalnya Pak Tevillus dengan Nikodemus dan lain sebagainya, dan dari yang ada semua ini apa yang kita bisa lihat dari distribusi kepemimpinan dalam sirkulasi kepemiluan di Sulawesi Selatan? Ya, jadi yang perlu kita lihat dulu adalah bahwa ruang bermainnya itu adalah ruang pemilihan langsung. Itu artinya yang akan menentukan adalah pilihan rakyat. Nah, ketika kemudian pilihan rakyat yang akan menentukan, maka kemudian catatan paling utamanya adalah yang ingin memenangkan proses ini adalah mereka yang bisa disenangi oleh rakyat. Nah, itu artinya popularitas. Itu salah satunya. Makanya kemudian kalau kemudian aspek popularitas menjadi penting misalnya, aspek kekerabatan menjadi penting misalnya, aspek dukungan elit misalnya di beberapa daerah itu masih penting misalnya, aspek kepemilikan resource
baik ekonomi maupun politik itu penting misalnya, kan itu konsekuensi dari memang proses ini meminta keinginan masyarakat. Preferensi masyarakat adalah sesuatu yang nanti akan menggerakkan mereka dalam konteks kesukaan mereka pada calon. Nah, kesukaan pada calon ini kan itu tadi dibagi atas aspek-aspek ini. Nah, sirkulasi kekuasaan yang ada di Sulawesi Selatan saya kira kurang lebih akan bermain di situ. Ya, tadi Dr. Nurman sudah sampaikan bahwa di beberapa tempat kan aspek ketokohan menjadi penting. Artinya kan kesukaan masyarakat akan terkait dengan aspek itu. Tipologi daerah bisa berbeda-beda ya. Persis. Itu akan bergantung pada konstelasi masyarakat yang ada di situ. Semakin dia majemuk dan terdidik misalnya, maka kemudian efeknya mungkin juga akan berbeda dengan barangkali masyarakat yang agak sedikit homogen dengan konteks budaya politik yang barangkali masih subjek misalnya yang belum sangat rasional, tapi tidak juga tidak juga parokial begitu, tidak juga yang acuh tak acuh begitu. Nah, ini tentu berbeda. Nah, karena kemudian keperbedaan ini yang kemudian menjadi biasanya akan membentuk preferensi orang untuk memilih. Dan preferensi memilih inilah yang kemudian nanti menentukan apakah sirkulasi kekuasaan itu akan mengikuti pola elit, akan mengikuti pola kepemilikan resource, atau akan mengikuti kepemilikan model kekerabatan, model dominasi begitu ya, model dinasti. Nah, itu akan bergantung pada konstelasi yang ada. Tapi paling tidak itu semuanya akan bermain di situ, karena secara umum budaya politik kita masih ada di situ. Jadi dari teori di budaya politik kita masih ada di subjek partisipan. Jadi sangat rasional juga belum, tidak rasional juga tidak begitu. Tapi saya membuka keterbukaan informasi, kan wacana terkait dengan misalnya dinasti politik itu kan sudah menjadi polemik, perdebatan antara apakah boleh tidak boleh, boleh tidak boleh. Kemudian kekerabatan perlahan mulai didorong untuk ditingkatkan bahwa kita ingin yang ada program yang realistis, kemampuan dan lain sebagainya. Apa yang membuat tiga hal ini kayaknya masih terus menjadi dominan pada preferensi publik? Nah, itu yang saya bilang tadi, karena konteks budaya politik cara masyarakat untuk menilai kepemimpinan itu masih tidak diletakkan pada konteks yang pure rasional. Ya, jadi masih ada kesukaan berdasarkan. Misalnya tingkat pendidikan semakin meningkat, media sosial semakin terbuka. Betul. Informasi media cetak, elektronik, tidak ada lagi halang-halang. Persis, karena kan keterbukaan informasi, kemudian media sosial yang banyak begitu ya, sumber informasi yang banyak itu kan kemudian akan kembali ke bagaimana orang membaca. Bagaimana kemudian orang menginterpretasi sumber itu. Nah, ketika mereka menginterpretasi sumber itu, mereka kemudian akan mencampurkan dengan preferensi dia. Nah, cara membacanya kemudian adalah misalnya, aspek begini, aspek misalnya dinasti politik. Bacaan rasional barangkali kemudian kan membaca bahwa ini bisa bermasalah, tidak mesti bermasalah ya, tapi memungkinkan ada potensi masalah dalam konteks demokrasi misalnya. Tetapi itu informasinya. Tapi orang kemudian merepresentasi, orang kemudian bisa membaca dalam konteks budaya politik tertentu, melihat bahwa apa salahnya di dinasti politik kalau memang kemudian itu yang diinginkan masyarakat. Itu pertanyaannya. Jadi konteks-konteks begini masih ada. Akhirnya masih pada preferensi. Itu dia preferensi kemudian yang terbentuk oleh budaya politik tertentu. Nah, budaya politik kita itu kan masih subjek partisipan. Jadi belum betul-betul rasional, tapi juga tidak apatis ya. Jadi mulai berpikir. Nah, berpikir itulah tadi yang saya katakan, bagaimana dia melihat informasi itu kemudian menempatkan pada cara dia berpikir. Nah, misalnya dinasti politik itu kan cara berpikir orang yang kemudian menimbulkan dinasti politik masih ada. Itu kan dia bilang apa masalahnya? Terus selama ini ada justifikasinya. Keluarganya mungkin sudah memberikan contoh yang baik barangkali ya, sudah berhasil memimpin. Kenapa tidak disambung saja? Misalnya, kan itu preferensi dan budaya politik membentuk itu. Jadi kita tidak bisa langsung melepaskan begitu saja. Ya, artinya ini bukan masalah benar atau salah, tapi kita harus lihat pada cara pembentukan preferensinya memang seperti itu. Tergantung melihatnya di situ ya. Betul. Tergantung bagaimana orang mengelola. Apakah kita akan mengarah pada misalnya yang ke depan ini model yang bagaimana yang akan menguat begitu? Ya, saya kira ini akan bergantung pada kecenderungan. Itu saya katakan kecenderungan budaya politik kita. Kalau misalnya masyarakat kita semakin mendekati model partisipan, model yang evaluatif, misalnya model yang betul-betul rasional, maka kemudian bisa jadi aspek-aspek yang tadi dibentuk oleh aspek primordial tadi, misalnya dinasti itu, kemudian aspek-aspek kepemilikan sumber daya yang harus besar dan seterusnya, itu mungkin barangkali bisa pelan-pelan tersingkir karena akan digantikan oleh preferensi lain. Karena bisa jadi misalnya kalau preferensi dalam konteks budaya politik sudah partisipan, mohon maaf ini misalnya, dia anaknya siapa misalnya begitu, pemilih akan bilang emangnya kalau dia anaknya dia mesti seperti itu. Itu, tapi kalau sekarang kan dia anaknya siapa? Oh iya betul. Nah, itu kan cara melihat informasi itu. Jadi ini akan bergantung pada bagaimana kemudian perkembangan konteks kecenderungan budaya politik kita.
Kalau semakin kita ke partisipan, semakin ke kanan itu anunya, kurvanya, semakin ke kanan, itu maka semakin rasional biasanya pemilih. Kalau dia semakin rasional, maka aspek-aspek yang selama ini dianggap tidak cukup menjadi pertimbangan rasional, misalnya itu tadi saya katakan primordial, keluarga siapa misalnya, atau kemudian harus yang kaya misalnya, harus yang top misalnya, harus yang ini, itu bisa jadi pelan-pelan tersingkirkan, diganti oleh pemikiran rasional tentang apa sih kebutuhan kita dari pilkada. Kita butuh pemimpin yang bla 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 dengan kapasitas dan kapabilitas, itu saja, terlepas dari dia anak siapa, keluarga siapa, atau punya apa. Oke, 20 tahun siaran pilkada langsung pasti pada tahap itu kita Iya. Pak Nurul, adakah potensi kalau kita lihat adem ayam ini, adem ayam ini ya, apakah ada potensi ke Mahkamah Konstitusi? Anda lihat di 12 pelaksana kabupaten kota. Jangan dijawab dulu Pak, kita tunggu penelpon dulu. Selamat malam. Halo, yang ingin bergabung? Halo, oke. Gimana Pak Nurul? Kita tinggal melihat ya, karena kan di Mahkamah Konstitusi kan biasanya ada dua persoalan ya. Iya. Perolehan suara ya ada batas-batasnya. Oke. Dari 0,5 sampai kalau tidak salah 2,5 atau 3% ya. Tergantung dari jumlah penduduk. DPT ya, penduduk ya penduduk. Lalu kemudian Mahkamah Konstitusi sering juga menerima TSM itu ya. Terstruktur, sistematis, masif ya. Ketika ada laporan-laporan pelanggaran terkait dengan TSM yang dilaporkan seorang kandidat, ya bisa saja dia diregistrasi di situ dan kemudian dilanjutkan. Kita tidak tahu apakah di sidang pendahuluan tapi diterima atau bacaan tidak. kita dengan hasil sekarang yang ada, dengan nilai-nilai persentase yang ada peluang di 12 kabupaten kota kita ini? Ya, besar peluangnya ya, terutama di Toraja dan Toraja Utara ya. Kita bisa melihat itu. Tetapi di daerah lain saya pikir sudah game ya. Ya, Luhut Timur, Luhut Utara, lalu kemudian ya yang paslon tunggal tentu tidak ya. Kemudian Makassar juga ya sepertinya seperti itu. Tapi kita masih menunggu Toraja Utara. Maka tentu menjadi wajar jika kemudian belum ada ucapan-ucapan selamat dari sana. Selisihnya tipis, tipis sekali. Ya, bahkan hari ini mereka masih mengklaim ya dari sisi real count masing-masing mereka berbeda-beda. Dan itu kemungkinannya bisa saja terjadi. Kita tinggal lihat nanti dia akan muncul mulai hari Senin ya. Karena rekap kecamatan mulai hari Senin sampai hari Jumat. Di situ sudah mulai kelihatan. Dan menurut saya pada posisi itu teman-teman di KPU Toraja dan Toraja Utara ini perlu menyiapkan diri dengan baik, terutama dalam penyiapan data dari bawah ya, terutama sekali C1 plano, yang C1 kecil, C1 besar itu kan biasa kita sebut plano, karena biasanya kalau ya kecenderungan selama ini terjadi C1 kecil pasti akan berbeda-beda. C1 kecil itu adalah C1 yang dipegang oleh banyak orang. Saksi ya. Banyak ya, saksi, kemudian ada yang dikasih tinggal di TPS, ada di PPS, ada di PPK, ada di Panwas ya. Dan kalau itu berbeda-beda ya tentu yang menjadi kitabnya ada C1 plano yang kemudian dibuka ulang lagi ya, C1 plano. Lalu kemudian ya kemungkinan bisa saja ada lagi penghitungan ulang di tingkat, saya prediksi ya di Toraja Utara ini kemungkinan ada penghitungan suara ulang di tingkat kecamatan ya. Kalau saya lihat kecenderungan selama ini. Tapi kita berdoa mudah-mudahan ini semua lancar lah, lancar menurut saya. Tetapi kalau Anda tadi bertanya terkait dengan itu, ya kecenderungan terjadinya kerawanan memang sangat besar ya. Dan tentu pada posisi itu pihak keamanan juga harus menyiapkan diri secara baik dalam posisi, terutama di rekap kecamatan. Misalnya di Toraja itu ada 19 kecamatan, itu harus perlu dikondusifkan tempat rekap itu, karena rata-rata kan rekapnya di kantor kecamatan. Itu catatan dan pelaksanaan. Nih Pak Kafrawi melibatkan berapa orang untuk memantau ini di Kota Makassar? Di Kota Makassar. Ya, jadi kami ini membuka rekrutmen itu 3 bulan sebelum pelaksanaan ini, dan alhamdulillah terdaftar 50 orang. Dan ini kami kan lembaga pemantau, relawan pemantau yang terakreditasi di KPU Kota Makassar. Jadi teman-teman tadi yang terdiri dari mahasiswa yang sedang magang, dan ada dari masyarakat umum yang ikut, yang masih ada yang mau untuk menjadi relawan pemantau, menyaksikan, mencatat proses pelaksanaan di TPS. Tapi mereka dibekali dulu ya terkait dengan kami sebelumnya mengadakan workshop. Sebelum hari H kami mengadakan workshop, kami membicarakan masalah-masalah teknis terkait proses pencatatan yang akan terjadi di lapangan, masalah atau hambatan-hambatan yang akan ditemui nanti di lapangan. Kita sudah persiapkan memang itu, karena LSKP ini kan sejak 2003 sudah melaksanakan pemantauan. Jadi dengan pengalaman-pengalaman inilah yang
kami bekali ke teman-teman relawan pemantau terkhusus di 9 kecamatan di Kota Makassar ini. Pak Sukri, generasi muda dan politik ini dekatnya luar biasa ya. Di mahasiswa Unhas yang KKN tematik juga ada pemantauan hal seperti ini, LSM pemantauan. Kemudian saya ingin sambung dengan bagaimana keadaban berpolitik dan kemajuan kita capai. Pada role seperti ini, persentase mempercepat arah situ, pemuda-pemuda pemantau yang terlibat langsung, seberapa penting itu? Ya, paling tidak kan kita pasti meyakini bahwa kan pada akhirnya kan secara alami akan terjadi regenerasi. Ya, para pemuda ini yang kemudian akan mengisi pos-pos yang kemudian ada di sana. Jadi secara sederhana kita bisa katakan bahwa kalau semakin awal mereka siap, semakin awal mereka punya pemahaman, pendidikan, pengetahuan terkait dengan bagaimana berpolitik secara beradab, secara etik misalnya, maka kemudian itu bisa menjadi modal dasar untuk pengembangan ke depan. Tentu saja itu tidak akan berhenti di situ saja, tentu harus akan ada proses berikutnya, karena kan proses belajar tidak pernah berhenti. Tapi paling tidak, secara sederhana ketika sudah punya dasarnya, punya awalnya, sudah langkahnya kan ini tinggal diarahkan. Saya membayangkan 5 tahun berikut sudah jadi petugas di TPS, di TPS yang sudah punya dasar dasar kompetensi yang dibutuhkan dalam pilkada. Persis. Jadi kan yang kita betul kalau kita bisa membayangkan begitu, yang sudah punya dasarnya, kemudian ketika mereka yang akan berurusan di TPS misalnya, barangkali mereka akan terlibat di sana, termasuk juga pemantauan-pemantauan berikutnya. Saya kira kan mereka sudah punya fondasinya, punya dasarnya, tahu betul celahnya, tahu betul mana aspek yang kira-kira akan bisa diisi, perlu diperbaiki dan perlu diawasi. Sehingga kita berharap lubang-lubang itu, celah-celah itu bisa ditutup sejak awal. Dan itu tadi saya katakan, kalau sudah punya dasarnya, proses tinggal dijalankan begitu, tinggal kita lihat proses pendidikannya dijalankan, kemudian pada saatnya mereka harus in charge di situ, begitu, ikut terlibat, mereka sudah siap karena sudah ada dasar begitu. Apa yang sebaiknya dilakukan para kandidat yang sudah berpotensi menang ini? Karena menunggu mungkin proses di KPU, apakah ada winner speech atau apa yang penting bagi kandidat ini pasca pilkada? Ya, saya kira para kandidat mesti tetap harus menunggu hasil resmi ya, hasil resmi dari penghitungan KPU, itu tentu saja. Bahwa kemudian yang harus dilakukan sekarang adalah tetap menenangkan simpatisannya, tetap bersikap elegan menunggu hasil ini. Silakan saja kalau misalnya kemudian hasil quick count ini menjadi sesuatu buat mereka, misalnya, tetapi jangan disikapi berlebihan. Karena bagaimanapun hasil final resmi belum kita dapatkan, yang kemudian masih mungkin ada pergeseran tadi, yang ada margin error begitu, meskipun kalau dengan selisih yang jauh barangkali kecuali Toraja tadi ya, karena sempit itu kan masih dalam kurun margin error, itu masih mungkin ada pergeseran, tapi yang agak jauh itu saya kira mungkin sudah bisa disikapi. Tapi itu saya katakan tadi, ini adalah proses yang dijustifikasi oleh regulasi bilang bahwa yang final itu adalah keputusan KPU, hasil KPU, tunggu sampai hasil KPU. Jangan lakukan sesuatu, kalaupun juga melakukan sesuatu, ya tetap di dalam konteks yang menjaga aspek demokrasi yang beradab, saling menghormati, saya kira. Oke, catat aja. Pak Nurul, catatan apa yang penting bagi peserta pilkada pasca pilkada kita kali ini? Yang paling pertama tentu saya mengapresiasi ya teman-teman, terutama di KPU Makassar. Ini jauh lebih berkualitas daripada waktu saya harus akui itu. Pertama, kita melihat tensi yang begitu tinggi. Ya, saya punya secara kuantitas kemarin ketika saya di KPU itu memang secara kuantitas banyak kandidat, tapi secara tensi politik itu terbilang lebih rendah. Ini tensinya sangat tinggi ya, 4-4-nya bertarung secara penetrasi ke pemilih sangat besar, dan itu kemudian berpengaruh terhadap psikologi penyelenggara, itu jelas ya. Dan kemudian mereka berada pada situasi yang sangat berbeda. Untuk pertama kalinya mereka harus melaksanakan sebuah pilkada yang sebenarnya di luar teknis dan kemampuan mereka. Ya, tidak pernah terbayangkan ketika para komisioner ini, ketika dia menjadi anggota KPU, akan diperhadapkan pada situasi pandemi seperti ini. Ya, dan elektoral, kemudian protokol kesehatan, dua-duanya menjadi penting. Itu sangat baru. Itu sangat baru, dan bukan saya persoalan teknis, tetapi persoalan bagaimana pengadaan logistik ya. Anda bisa membayangkan di Makassar mereka harus mengadakan 2.300 lebih alat termogan ya. Itu sangat rumit ya. Bagaimana mereka mengadakan, dan itu bukan hanya satu hal ya. Makanya sebenarnya kemarin tuh waktu saya ketemu tanggal 4 di sini, saya memang sudah menyampaikan, mewanti-wanti mereka untuk tetap punya kemampuan atau tegar untuk menghadapi ini semua. Karena saya melihat para kandidat ini sudah mulai memasuki wilayah-wilayah sebenarnya
sebenarnya yang biasa menjadi kewenangan KPU, dan mereka melakukan penetrasi bukan saja ke pemilih tapi ke penyelenggara, itu wajar lah. Tapi saya melihat mereka mampu menghadapi itu dengan baik. Ini catatan yang bagus bagi demokrasi kita, ya. Dan itu kemudian dibarengi oleh kedewasaan dari kandidat kita di Makassar, yang kemudian membantu teman-teman komisioner penyelenggara untuk bisa menyelesaikan dengan baik. Saya melihat kalau tidak ada kejadian luar biasa, Makassar akan menyelesaikan ini dengan baik, ya. Ini akan menjadi anti klimaks. Tanda tangan siap kalah siap menang itu dilakukan. Karena semua kandidat sudah mengucapkan selamat, apalagi seperti Pak Sukri tadi bilang, kalau kandidatnya sudah menyatakan seperti itu, untuk tidak ada lagi alasan bagi para pendukung untuk melakukan hal yang di luar nalar, ya. Ini menjadi hasil bersama dari Komisi Pemilihan Umum, warga Makassar, dan pemilih di seluruh kabupaten kota pelaksana pilkada. Ini adalah partisipasi kita semua untuk melihat bagaimana kualitas demokrasi di Sulawesi Selatan yang biasanya diragukan dengan indeks kerawanan yang cukup tinggi, tapi kita menjawab dengan pilkada yang beradab dan mendapat pujian dari berbagai kalangan. Narasumber, terima kasih Pak Nurmal, Pak Sukri, Pak Kapral, terima kasih banyak sudah hadir bersama-sama kita di obrolan para IKT, dan Anda pemirsa TVRI Sulawesi Selatan, terima kasih. Kita akan ketemu di obrolan para IKT berikutnya. Sampai jumpa, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai garda terdepan dalam membawa pesan damai demi mewujudkan Indonesia satu dalam keberagaman, bersama sederet seniman dan budayawan, gelarakan semangat jaga tanah air yang melandaskan kesiapsiagaan nasional. Dipandu oleh Denny Cagur dan Kiki Julia, serta akan oleh Noella, Happy Salma, kita boleh bersatu dalam keberagaman Indonesia satu. Langsung dari Bali, Nusa Dua Convention Center, 12 Desember 2020, pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Informasi teraktual seputar COVID-19, pantauan, pencegahan, penanganan wabah virus corona. Kami hadirkan dalam info terkini COVID-19 setiap hari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kasus kematian. We deliver real-time information. Let us use comprehensive and verified coverage of the events shaping our world and of the issues affecting our daily